Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Justan dengan NIM 2301125011010. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Ruliana SPD MSI dan Ibu Zakia Mar'a SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Perkantoran. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis Determinan Angka Buta Aksara di Indonesia, Pengaruh Kemiskinan, Partisipasi Sekolah, dan Lama Pendidikan tahun 2023. Latar belakang dari laporan ini, pertama, penduduk buta huruf di Indonesia masih cukup besar. Hingga kini, Indonesia masih belum bebas dari buta aksara. Data dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud memperlihatkan hampir jutaan warga Indonesia masih buta huruf. Yang kedua, tujuan keempat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) menargetkan agar pada tahun 2030 semua remaja dan orang dewasa dapat membaca, menulis, dan berhitung, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan berbagai variabel yang memiliki pengaruh terhadap angka buta aksara di berbagai wilayah Indonesia. Maka dari itu, laporan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor lainnya, yaitu persentase penduduk miskin, angka partisipasi sekolah, dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas terhadap angka buta aksara di Indonesia pada tahun 2023. Adapun rumusan masalah pada laporan ini, pertama, bagaimana pengaruh persentase penduduk miskin terhadap angka buta aksara di Indonesia tahun 2023. Dua, bagaimana pengaruh angka partisipasi sekolah terhadap angka buta aksara di Indonesia. Tiga, bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas terhadap angka buta aksara. Yang keempat, seberapa besar kehandalan model regresi linear berganda dalam menganalisis pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi angka buta aksara di Indonesia tahun 2023. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan laporan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap angka buta aksara di Indonesia tahun 2023 dan untuk mengetahui seberapa besar kehandalan model regresi linear berganda dalam menganalisis pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi angka buta aksara di Indonesia pada tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, menambah pengetahuan dan kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan, khususnya pada mata kuliah statistika perkantoran. Bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengaruh persentase penduduk miskin, angka partisipasi sekolah, dan rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas terhadap angka buta aksara di Indonesia tahun 2023. Bagi pengambil kebijakan, memberikan informasi yang berguna dalam memahami pengaruh persentase penduduk miskin, angka partisipasi sekolah, dan rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas terhadap angka buta aksara di Indonesia tahun 2023, sehingga bagi pengambil kebijakan memperoleh landasan yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah angka buta aksara di Indonesia. Data yang digunakan pada laporan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat Statistik. Adapun variabel-variabel yang digunakan adalah persentase angka buta aksara menurut provinsi di Indonesia tahun 2023 sebagai variabel Y, persentase penduduk miskin menurut provinsi tahun 2023 sebagai X1, angka partisipasi sekolah 13-15 tahun menurut provinsi tahun 2023 sebagai X2, dan rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas menurut provinsi di Indonesia tahun 2023 adalah X3. Definisi operasional. Pertama, persentase angka buta aksara menurut provinsi di Indonesia tahun 2023, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis dalam huruf Latin atau huruf lainnya terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas di suatu wilayah. Yang kedua, persentase penduduk miskin menurut provinsi tahun 2023 adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan terhadap total penduduk di suatu wilayah.
Kemudian, angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun menurut Provinsi tahun 2023 adalah persentase penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah di pendidikan formal maupun non-formal terhadap total penduduk dalam kelompok usia yang sama. Yang terakhir, rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas menurut Provinsi tahun 2023 adalah jumlah total tahun sekolah yang telah dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dibagi dengan jumlah total penduduk dalam kelompok usia tersebut. Indikator ini menggambarkan tingkat pendidikan rata-rata penduduk suatu wilayah. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tahapan analisis data dalam laporan ini, berikut ditampilkan flowchart proses analisis data yang akan dilakukan. Flowchart ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, proses mulai dengan menyiapkan data yang akan dianalisis. Yang kedua, input data yang telah dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam perangkat lunak analisis data yaitu RStudio. Yang ketiga, analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik dasar dari data seperti rata-rata, minimum, dan maksimum untuk tiap variabel. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikoliniaritas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat analisis regresi linear berganda. Kemudian, jika ditemukan pelanggaran pada asumsi klasik, maka dilakukan penyelesaian atau penanganan terhadap data sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya apabila uji asumsi klasik terpenuhi, yaitu uji signifikansi parameter. Uji signifikansi untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian, model regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji signifikansi, dibentuk model regresi linear berganda yang menggambarkan hubungan antar variabel. Kemudian, interpretasi hasil. Model yang telah terbentuk kemudian dianalisis untuk ditafsirkan maknanya baik dari segi koefisien maupun signifikansi masing-masing dari variabel. Kemudian yang terakhir selesai. Proses analisis data ditutup dengan penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil yang diperoleh. Selanjutnya, kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Analisis data dalam laporan ini dilakukan dengan menggunakan software RStudio. Pada tabel dapat dilihat hasil analisis deskriptif pada tiap-tiap variabel. Yang pertama, angka buta aksara memiliki rata-rata sebesar 2,836, median sebesar 1,685, minimum 0,210, maksimum 15,120. Kemudian peubah persentase penduduk miskin dengan rata-rata 10,089, median 8,425, minimum 4,250, maksimum 26,030. Kemudian angka partisipasi sekolah dengan rata-rata 95,56, median 96,33, minimum 80,91, maksimum 99,07. Dan peubah rata-rata lama sekolah dengan rata-rata 9,303, median 9,285, minimum 7,340, dan maksimum sebesar 11,420. Setelah menyelesaikan analisis deskriptif, langkah berikutnya adalah melakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan layak dan tidak melanggar asumsi dasar statistik. Yang pertama, uji normalitas. Dari hasil uji Shapiro-Wilk diperoleh nilai p-value sebesar 0,1041 yang lebih besar dari 0,05, maka kita menerima H0, artinya data residual berdistribusi normal. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Hasil uji Brospagan menunjukkan p-value sebesar 0,07226, juga lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Yang ketiga, uji multikoliniaritas. Dengan melihat nilai VIF atau variance inflation factor dari masing-masing variabel. Semua nilai VIF berada di bawah 10, yaitu antara 1,25 hingga 1,85, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas. Yang keempat, uji autokorelasi. Hasil uji Darwin-Watson menunjukkan nilai DW sebesar 1,6085 dan p-value sebesar 0,1859.
Karena p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti tidak terdapat autokorelasi dalam residual model regresi ini. Selanjutnya, kita masuk pada tahap pengujian signifikan parameter yang dibagi menjadi dua, yaitu uji parsial, uji T, dan uji simultan, uji F. Uji parsial. Dari hasil uji parsial, kita bisa melihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasilnya menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin memiliki nilai p-value sebesar 0,0504 atau mendekati 0,05, maka H0 ditolak, artinya variabel ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua, angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun memiliki p-value sebesar 0,3126 lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima, artinya tidak signifikan. Yang ketiga, rata-rata lama sekolah umur 15 tahun ke atas memiliki p-value sebesar 0,0164 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, dan variabel ini signifikan memengaruhi variabel dependen. Kemudian uji simultan, uji F. Nilai F sebesar 12,6 dengan p-value sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jadi, H0 ditolak dalam uji. Selanjutnya, kita lihat hasil model regresi linear berganda yang terbentuk. Berdasarkan hasil output, kita mendapatkan model Y sama dengan 30,37913 tambah 0,18503x1 kurang 0,15660x2 kurang 1,55277x3 tambah standar error. Dengan interpretasi ketika seluruh variabel independen bernilai 0, maka nilai dasar dari angka buta aksara diperkirakan sebesar 30,37913 satuan. Kemudian jika persentase penduduk miskin X1 naik 1 satuan, maka angka buta aksara naik sebesar 0,18503 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Kemudian jika angka partisipasi sekolah X2 naik 1 satuan, maka angka buta aksara turun sebesar 0,15660 satuan. Yang terakhir, jika rata-rata lama sekolah X3 naik 1 satuan, maka angka buta aksara turun sebesar 1,55277 satuan. Jadi, bisa kita lihat bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh paling besar terhadap angka buta aksara, diikuti oleh persentase penduduk miskin dan angka partisipasi sekolah. Berikutnya kita masuk pada pembahasan mengenai koefisien determinasi atau R-square. Nilai adjusted R-square sebesar 0,5133 yang artinya model regresi ini mampu menjelaskan sekitar 51,33% variasi angka buta aksara di Indonesia tahun 2023 berdasarkan 3 variabel independen yang digunakan, yaitu persentase penduduk miskin, angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun, dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Sementara itu, sisanya sebesar 48,67% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Berdasarkan hasil regresi linear berganda, data telah memenuhi uji asumsi klasik sehingga model dinyatakan layak digunakan. Secara parsial, persentase penduduk miskin berpengaruh signifikan dan positif terhadap angka buta aksara. Rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan dan negatif. Sedangkan angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap angka buta aksara. Model regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 30,37913 tambah 0,18503x1 kurang 0,15660x2 kurang 1,55277x3 tambah standar error. Nilai adjusted R-square sebesar 0,15133 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sebesar 51,33% variasi angka buta aksara di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, berikut beberapa saran. Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu fokus dalam menurunkan tingkat kemiskinan sebagai upaya strategis dalam mengurangi angka buta aksara, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara.
Kedua, peningkatan kualitas dan akses pendidikan, terutama dalam memperpanjang lama waktu belajar warga, harus menjadi prioritas. Program wajib belajar perlu diperkuat dengan dukungan infrastruktur pendidikan dan sumber daya guru. Yang ketiga, evaluasi dan penyesuaian program pendidikan formal dan nonformal perlu dilakukan agar lebih menyasar ke kelompok usia dewasa di wilayah dengan angka buta aksara tinggi. Yang keempat, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk menggali faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi angka buta aksara, seperti akses transportasi, budaya lokal terhadap pendidikan, dan pengaruh kebijakan pemerintah daerah. Terakhir, peran serta masyarakat dan organisasi sosial harus diperkuat untuk membangun kesadaran kolektif pentingnya literasi dalam mendorong pembangunan daerah dan kualitas hidup masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.